Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zulfa, NIM 6301019018. Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya mau menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi makro Islam. Yang pertama, tentang konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Kemudian dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim Al-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Kemudian pengertian tentang ekonomi makro Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, M. Arkan Kam mengemukakan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Kemudian Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa menurutnya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian M. Umar Kapra menurutnya ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Kemudian ada falsafah dasar ekonomi Islam, bisa dilihat pada gambar, yaitu ada syariah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah dibagi menjadi tiga, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang kedua, perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Kegiatan dari kelima kelompok pelaku ini, serta kaitannya dengan keempat pasar di atas, akan dijelaskan perbedaan makro Islam dan makro konvensional. Yang pertama, kegiatan kelompok rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan pokok berupa menerima penghasilan dari para produsen dari penjualan tenaga kerja mereka atau upah, dividen, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Kemudian, membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi terikat dengan kehalalan barang atau jasa yang dibeli. Kemudian menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Ini menurut teori konvensional atau non-syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, mereka mendapat bagi hasil. Kemudian yang kedua, kegiatan kelompok perusahaan. Kelompok produsen melakukan kegiatan pokok berupa memproduksi dan menjual barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Kemudian meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka. Dalam ekonomi Islam berupa pembiayaan yang sesuai syariah atau mudharabah musyarakah dan sistem bagi hasil. Kemudian membayar pajak. Dalam ekonomi Islam, selain pajak perusahaan juga dikenakan pembayaran zakat perusahaan. Yang ketiga, kegiatan kelompok pemerintah. Pemerintah termasuk di dalamnya Bank Sentral melakukan kegiatan menarik pajak langsung dan tak langsung, meminjam uang dari luar negeri. Dalam ekonomi Islam, pinjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas riba. Kemudian yang keempat, kegiatan kelompok negara-negara lain. Melakukan kegiatan pokok berupa menyediakan kebutuhan barang impor. Dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya. Kemudian membeli hasil-hasil ekspor kita. Kemudian menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Dalam ekonomi Islam berupa pembiayaan secara syariah dan bebas bunga. Yang kelima, kegiatan kelompok lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka berupa menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga, menyediakan kredit dan uang giral,
Dalam ekonomi Islam, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariah atau bebas bunga. Yang ketiga, fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat. Kajian fikih ekonomi makro merupakan kajian yang didasarkan atas teori dan sumber-sumber hukum fikih muamalah dalam memberi patokan atau rules kepada manusia dalam bermuamalah. Dalam hal ini, kajian fikih ekonomi makro hanya dibatasi dalam fikih riba dan fikih zakat. Yang pertama, fikih riba. Riba secara etimologi adalah zada yang berarti tambahan atau pertumbuhan atau membengkak dan bertambah. Secara terminologi, riba diartikan sebagai proses transaksi baik tukar-menukar sejenis atau proses hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana dalam transaksi tersebut diharuskan atau dipersyaratkan adanya margin atau return oleh salah satu pihak. Riba di dalam bahasa Inggris lebih populer dengan istilah usury yang mengandung dua dimensi, yaitu yang pertama, tindakan atau praktek pinjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai hukum. Dan yang kedua, suku bunga yang tinggi. Sejak abad klasik sampai era modern, konsep tersebut dipakai oleh lembaga keuangan modern, terutama oleh perbankan konvensional selama berabad-abad. Bila ditinjau dari sudut fikih, menurut Qardawi 2001, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial atau bunga dalam rangka usaha dan mengharamkan bunga konsumtif atau bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Qardawi menyatakan bahwa bunga bank komersil dan bunga konsumtif keduanya haram. Selain firman Allah, dapat pula dijelaskan beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan riba, antara lain yang pertama dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surganya atau tidak mendapat petunjuk, yakni peminum arak, pemakan riba, dan pemakan harta anak yatim, dan mereka melantarkan ibu atau bapaknya. Kemudian fikih zakat. Zakat secara etimologi yaitu zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Asyam ayat 9. Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan pilar penting bagi tata kehidupan sosial religi umat Islam, di mana si kaya yang telah memenuhi syarat diwajibkan memberikan sebagian harta mereka sesuai aturan untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan atau 8 asnaf. Zakat merupakan pilar agama Islam dalam tata perekonomian umat. Zakat adalah jawaban yang tepat untuk menghadirkan pendapatan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dan menghapus kesenjangan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar orang. Zakat akan memberikan dampak positif bagi orang yang membutuhkan. Setidaknya akan mengurangi beban mereka, akan tetapi zakat juga memberikan dampak positif pula bagi mereka yang mengeluarkannya. Kemudian dapat dilihat dampak ekonomis aplikasi zakat dalam implementasinya. Zakat mempunyai zakat dominan dalam kehidupan masyarakat, diantaranya dampaknya yaitu pertama produksi. Dengan adanya zakat menimbulkan new demand potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat, yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Kemudian investasi, dampak lain yang muncul dari peningkatan produksi di atas maka akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi. Yang ketiga, lapangan kerja. Karena adanya peningkatan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Karena peningkatan konsumsi secara agregat dan meningkatkannya investasi, hal itu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kesenjangan sosial. Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan atau pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.